Welcome to EduGlobe English Channel. Di pertemuan ini, kita akan membahas mengenai materi preposition in and on with dates, yaitu penggunaan kata depan untuk mengungkapkan hari, tanggal, dan tahun dalam bahasa Inggris. Dan pembahasan ini ada di dalam buku kelas 7 SMP dan MTS English for Nusantara di chapter 1. Sebelum kita mulai membahas materi tersebut, saya akan jelaskan tentang apa itu preposition, contoh preposition, dan jenis-jenisnya. Preposition atau dikenal dengan kata depan adalah kata yang tidak dapat berubah bentuknya dan biasanya diletakkan di depan kata benda atau kata benda lainnya atau objek yang bertujuan untuk menunjukkan hubungannya dengan kata-kata dalam kalimat. Dan inilah contoh preposition atau kata depan. Above, about, across, along, among, around, at, before, behind, beside, between, by, for, from, in, inside, into, near, of, on, since, to, toward, under, until, up, upon, with, and within. Dan inilah jenis-jenis preposition. Jenis preposition yang pertama adalah preposition of time atau preposisi waktu. Yang kedua, preposition of place atau preposisi tempat. Yang ketiga, preposition of directions atau preposisi arah atau pergerakan. Dan yang terakhir adalah preposition of manner, cause, and purpose atau preposisi cara, penyebab, atau tujuan. Baiklah, mari kita bahas jenis preposition yang pertama, yaitu preposition of time atau preposisi waktu, yang artinya adalah kata depan yang menunjukkan waktu tertentu atau periode waktu tertentu. Adapun contoh preposition of time adalah at, in, on, during, before, after, since, until, and till. Preposition of time yang pertama adalah at. Preposition at digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan dalam bahasa Inggris, untuk membedakan waktu pagi, siang, sore, dan malam, harus menggunakan kata AM, yaitu dari jam 00 tengah malam sampai jam 11.59
siang hari. Dan kata PM gunakan dari jam 12.00 tengah hari sampai dengan jam 23.59 malam hari. Adapun contoh kalimatnya, yang pertama, the meeting will be held at 2 p.m. Pertemuan akan diadakan pada pukul 2 sore. Bisa kalian lihat penggunaan at dalam kalimat tersebut untuk menunjukkan jam berapa pertemuan akan diadakan, yaitu pada jam 2 sore, at 2 p.m. Contoh kalimat yang kedua, I get up at 7 o'clock a.m. every Sunday. Saya bangun jam 7 pagi setiap hari Minggu. Dalam kalimat ini, kalian juga lihat penggunaan at untuk menunjukkan waktu di pagi hari, yaitu at 7 o'clock a.m. every Sunday. Adapun penggunaan preposition at yang kedua adalah untuk menunjukkan waktu yang spesifik. Contohnya, at night, at noon, at midnight, at sunrise, at sunset, at lunchtime, at the moment, at the same time, at weekend. Adapun contoh kalimatnya, yang pertama, I usually eat salad at midnight. Saya biasanya makan salad tengah malam. Dalam kalimat ini, terlihat at digunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik, yaitu at midnight, artinya tengah malam. Contoh yang kedua, I will be there at noon. Saya akan berada di sana pada siang hari. Dalam kalimat ini, terlihat pula at digunakan untuk menunjukkan waktu yang juga spesifik, yaitu at noon, pada siang hari. Contoh yang berikutnya adalah we often go to the beach at weekend. Kita sering pergi ke pantai pada akhir pekan. Dalam kalimat ini terlihat pula penggunaan at untuk menunjukkan waktu yang juga spesifik, yaitu at weekend, yang artinya pada akhir pekan. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan preposition of time yang kedua, yaitu preposition in. Preposition in digunakan untuk menunjukkan periode waktu yang lebih umum, seperti bulan, musim, tahun, abad, atau bagian dari hari. Contohnya, in the morning, in the afternoon, in the evening, in summer, in spring, in winter, in fall, in January, in March, in 2020. Adapun contoh kalimatnya adalah he likes skiing in winter. Dia suka bermain ski di musim dingin. Yang kedua, I eat breakfast in the morning. Saya sarapan pagi di pagi hari. Contoh yang ketiga, I was born
in November. Saya lahir di bulan November. Contoh yang keempat, he graduated from elementary school in 1993. Dia lulus dari sekolah dasar pada tahun 1993. Kalian perhatikan contoh-contoh kalimat di atas. Semuanya menggunakan preposition in untuk menunjukkan waktu yang lebih umum, yaitu in winter, in the morning, in November, dan in 1993. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan preposition yang ketiga, yaitu preposition on. Preposition on digunakan untuk menunjukkan periode waktu tertentu, khususnya hari dalam seminggu dan tanggal. Contohnya, on Monday, on Tuesday, on Friday, on the 1st of February, on the 21st century. Dan contoh kalimatnya, yang pertama, I will meet him on Saturday morning. Saya akan bertemu dengannya pada hari Sabtu pagi. Yang kedua, Lucy was born on March 20th. Lucy lahir pada tanggal 20 Maret. Yang ketiga, we are entering on the 21st century. Kita memasuki abad ke-21. Kalian perhatikan contoh-contoh kalimat di atas. Semuanya menggunakan preposition on untuk menunjukkan periode waktu, yaitu on Saturday morning, on March 20th, dan on the 21st century. Baiklah, demikian untuk pembahasan mengenai materi preposition in and on with dates. Jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Have a nice day. See you. Dan ingat untuk like, share, comment, and subscribe di channel ini. Edu Group English Channel.